Oke, sebelum saya mulai, saya cek sekali lagi suara saya. Suara saya apakah cukup jelas? Kalau jelas, tolong dikasih jempol, ya, kasih jempol. Apakah suaranya sudah bisa diterima dengan baik? Kalau suaranya udah jelas, jempolnya, kasih jempol saya. Oh, jelas ya Pak Heraldo ya. Oke, acara segera akan saya mulai. Ya teman-teman, jangan lupa menyiapkan minuman, pisang, apalagi omega, ya, biar tidak deg-degan. Apalagi, yes, pokoknya disiapkan dengan baik kopinya, biar kita tenang, ya. Oke, baik. Saya ucapkan shalom, assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan semua, ya. Oke, selamat malam. Saya ucapkan rekan-rekan muslim yang berpuasa, saya ucapkan kiranya bisa menjalankan ibadah dengan lancar, tetap sehat, ya, tetap sehat, jaga tubuh, ya, tetap fit. Jangan lupa minum minuman, ya, minum produk-produk Keling, ya, jangan lupa minum produk-produk Keling karena yang terbukti mampu untuk menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Setidaknya teman-teman memiliki fisik jauh lebih baik, ya, supaya kita dijauhkan, dihindarkan dari COVID-19 sehingga kita tetap selalu sehat walafiat. Dan jangan lupa keluarga-keluarganya juga diberitahu, ya, dikasih tahu bahwa ada produk yang luar biasa yang bisa menjaga kesehatan tubuh kita semua, ya. Kita berdoa agar keadaan ini segera membaik, dan saya rindu sekali ketemu dengan teman-teman semuanya, ya, apalagi saya adalah orang yang suka berkumpul, bertemu dengan banyak orang, ngobrol-ngobrol. Tapi sekarang kalau ngobrol harus lewat layar, ya, senyum-senyum sendiri, tepuk tangan sendiri, ya. Kadang seperti orang gila, ya. Tapi kembali lagi bahwa inilah salah satu keberuntungan kita, ya, punya pemimpin besar Bapak Razi Saleh yang jauh sebelum terjadinya ada kejadian pandemi COVID-19 ini sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, mempersiapkan diri teman-teman di Keling untuk belajar tentang online. Saya bayangin seandainya kita sekarang baru belajar, baru belajar. Ibaratnya platform digital ini baru saja diluncurkan atau bisa jadi misalkan belum. Kira-kira bagaimana ya kesibukan kita mau jadi apa gitu loh. Makanya itu salah satu yang saya syukuri. Terima kasih Pak Razi, tepuk tangan untuk beliau. Wah, ini yang luar biasa. Ya, kagum sekali pada beliau yang setidaknya sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan kita sebagai member-membernya harus mensyukuri semuanya itu dengan cara melakukan bisnis ini dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, ya, jangan ragu-ragu lagi, ya, kita pasti akan bisa. Baik, pada malam hari ini sebelum kita masuk ke materi, kita ngobrol-ngobrol dulu, ya, ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin kalau teman-teman yang lama udah join beberapa tahun yang lalu, mungkin ada yang puluhan tahun, 5 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, mungkin cukup mengenal leader-leader lama, ya, yang sering disebut Pak Razi sebagai bintang tua, ya, bintang tua. Bintang tua, ya. Beberapa mereka pasti mengenal, ya, mengenal. Tapi buat teman-teman yang baru join di era online ini, mungkin yang baru-baru join mungkin tidak mengenal sejarah para leader-leader kita, ya, dimana kebanyakan
para leader yang kemudian diizinkan berhasil di bisnis ini menjadi orang-orang yang sukses itu banyak yang berasal dari latar belakang yang zero ya, nol, bukan hanya zero tapi kebanyakan malah minus. Minus itu dalam bahasa Jerman utangnya oke ya, utangnya banyak. Nah, namun dengan segala tekanan penderitaan waktu itu mereka melalui bisnis scaling bisa bangkit ya, merasa seperti bahwa menemukan sesuatu untuk bangkit dari hidupnya. Nah, saya juga ingin memperkenalkan diri dulu ya, terutama untuk teman-teman baru yang belum kenal. Saya Andang Priyadi ya, Andang Priyadi, saya tinggal di Yogyakarta. Perantau, sebetulnya perantau ya, tapi tinggal di Yogyakarta bertahun-tahun, lebih dari 20 tahun saya tinggal di Yogyakarta ya. Sejak kuliah kemudian saya melanjutkan tinggal di Yogyakarta. Nah, saya sudah punya istri ya, punya istri. Tolong kalau ada orang bilang belum punya istri, salah itu ya, itu namanya fitnah. Itu di belakang keluarga saya punya 3 orang anak yang saya syukuri hadir di tengah-tengah keluarga saya, menambahkan sukacita keluarga ya, anak-anak yang sehat, anak-anak yang menyenangkan, itu berkat buat kami sekeluarga ya. Jadi istri saya namanya Lydia Tiolemba. Ini kebetulan ini lagi keluar tadi ya, lagi keluar. Nanti kalau pulang saya tunjukkan kepada Anda ya, istri saya. Kemudian anak-anak saya baru aja mereka masuk ke dalam kamar. Biasanya saya temani tidur mereka, tapi gara-gara hari ini nih ya, gara-gara tugas jadi pembicara di Facebook Live, mereka saya tinggalkan di kamar, saling menemani satu dengan yang lain. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Rasi untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih tim trainer, Pak Bupati Miguel. Terima kasih upline saya yang mengizinkan saya untuk terlibat di tim ini. Nah, saya ingin sekedar bercerita dulu supaya teman-teman bisa mengenal saya lebih jauh. Ya, jadi saya ini kenal bisnis ya, kenal bisnis itu tahun 93 ya. Kenal bisnis tahun 93, mulai mengenal usaha saat masih kuliah ya, saat masih kuliah. Nah, karena kuliah saya itu nggak punya uang ya, sangat terbatas. Itu saya kuliah tahun 90 ya. Mungkin di ruangan ini ada yang belum lahir juga ya. Saya kuliah tahun 90, itu dikasih uang saku. Sebulan itu 30.000 ya. 30.000 satu bulan ya, tahun 90. Ya, memang nilai uang waktu itu dengan 30.000 ya bisa hidup ya, bisa hidup. Jadi untuk syarat hidup cukup lah ya, makan ya apa adanya. Namun teman-teman kos saya itu uang sakunya bukan 30.000, tapi mereka rata-rata di atas 100.000 ya, 125, 150 gitu. Cuma lucunya itu kalau di akhir bulan, belum akhir bulan lah, masih tengah-tengah bulan itu, mereka pinjam sama saya gitu. Nah, disitulah saya merasa bahwa ternyata uang itu bukan banyak sedikitnya, tapi bagaimana kita bisa mengelola ya, seperti itu. Nah, karena keterbatasan keuangan, maka saat kuliah saya mencoba untuk mulai usaha kecil-kecilan ya, yaitu bikin sabuk kulit, dompet kulit, sepatu kulit ya, tas kulit ya, semua yang terbuat dari kulit ya. Karena kebetulan saya kuliah di Akademi Teknologi Kulit yang memang mengajari cara-cara bagaimana membuat kerajinan kulit. Makanya Anda kalau ketemu dengan saya hati-hati ya, nanti bisa saya kuliti. Ya, oke. Nah, jadi dari situ akhirnya saya bisa dapatkan uang saku ya, setidaknya bisa menambah kualitas kehidupan saya sebagai seorang mahasiswa. Nah, cuma dampaknya begini, dampaknya karena keasikan, akhirnya kita mulai kurang konsentrasi dalam kuliah. Apapun saat kita nggak konsentrasi pasti dampaknya menjadi kurang bagus. Akhirnya saya pulang,
ke kampung melanjutkan usaha tersebut ya. Tapi di tahun 93 juga itu saya mengenal satu usaha ya, bisnis jaringan juga, bisnis jaringan. Waktu itu yang ngajak itu ya, saya kenalkan ya, yang ngajak itu pertama kali saya mengenal bisnis jaringan, yang ngajak ya tetangga saya itu yang sekarang jadi sponsor saya ya. Itu saya diajak oleh beliau upline saya yang memang dari dulu memang wah keren, memang keren ya, artinya punya jiwa usaha yang sangat besar, kepemimpinannya luar biasa, saya akui dari dulu. Dan mulailah saya belajar tentang bisnis jaringan. Saya tidak berasal dari keluarga pebisnis ya, bapak ibu saya guru sekolah dasar, jadi tidak diajari bagaimana berbisnis. Kakek nenek saya seorang guru dan petani yang tidak mengajarkan kita juga bisnis. Nenek moyang kita pelaut, sama dengan Anda semuanya ya, nenek moyangnya pelaut. Jadi kita tidak punya dasar bisnis yang baik. Nah, sejak saya mengenal bisnis jaringan tadi bersama tetangga saya tadi ya, saya belajar bagaimana memiliki jiwa usaha ya, yang tadinya pemalu saya jadi bisa bergaul dengan orang lebih bagus, bagaimana bisa membangun hubungan dengan baik. Sudah mulai muncul jiwa kepemimpinan di situ. Saya mulai rajin baca buku-buku yang disarankan ya. Salah satunya buku berpikir berjiwa besar, cara mencari kawan dan mengaruhi orang lain, people skill ya, skill with people ya. Saya suka sekali, dan dari situ mulai muncul keberanian berbicara di depan orang, keberanian untuk mencoba menawarkan sesuatu, keberanian untuk meyakinkan orang lain, keberanian untuk punya impian. Itu munculnya awalnya dari situ ya. Sayang kita cuma bertahan sekitar berapa ya Mas Rifa ya, kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun saja ya. Secara keuangan tidak dapat, tetapi ilmunya wah luar biasa, dan itu menjadi pengalaman bagi saya, pengalaman yang menjadi pemantik seseorang yang awalnya tidak punya jiwa usaha tiba-tiba bisa muncul seperti itu ya. Jadi beruntung buat Anda yang hari ini bergabung di bisnis network marketing. Itu adalah sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk menaikkan kapasitas kita ya. Lanjut berikutnya, setelah nggak jalankan usaha itu, saya lanjut kemudian banting ya, dari usaha network marketing kemudian kita pindah ke bekicot ya. Tahu ya bekicot yang jalannya begini, bekicot ya. Bekicot, saya ternak bekicot, kemudian saya jadi pengepul di wilayah Kebumen waktu itu, kemudian saya kirim ke Purwakarta untuk diekspor ke Perancis ya, ke Perancis seperti itu. Itu hanya bertahan cuma nggak begitu lama. Kembali lagi sebagai orang kampung, apa sih usaha yang bisa dilakukan? Ya pelihara ayam. Pelihara ayam, adu ayam, nah itu saya dulu ya, kampungan banget ya. Karena yang saya lihat itu yang bisa saya lakukan. Baru sekitar tahun 96 ya, saya pindah ternak bebek. Ternak bebek petelur. Wah, ya cukup lumayan juga ya, cukup lumayan bagi seorang bujang di kampung. Wah, itu sudah, kalau bahasa Inggrisnya itu geleleng ya, geleleng, punya uang soalnya ya. Tapi ternyata itu tidak berlangsung lama. 98 ada krisis moneter, akhirnya habis, pakan ternak naik ya, telur tetap, sehingga tidak matching ya, udah bangkrut. Yang tersisa tinggal kandangnya saja ya, kandangnya saja seperti itu. Nah, karena kebangkrutannya itu, saya diingatkan kembali untuk menyelesaikan kuliah saya ya. Saya kembali ke Yogyakarta, saya berusaha untuk selesaikan kuliah saya. Kemudian di tahun itu juga selesai, dan saya mulai berpikir, apakah saya harus pulang kampung lagi atau saya tetap menetap di Yogyakarta. Kebetulan bapak ibu saya tinggal di Kebumen, kurang lebih 2,5 jam dari Kebumen perjalanannya.
Tapi waktu itu saya merenungkan, berdoa, dan saya dapat hikmat untuk tetap tinggal di Jogja, walaupun tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya memutuskan untuk tinggal di Jogja, ya, tinggal di Yogyakarta. Dan di tahun 99 saya pokoknya selama itu saya lakukan apa saja, supaya bisa hidup, ya. Namun tahun 99, ya, saya mulai 98 saya mulai jualan roti bakar, ya, roti bakar Bandung, di Jalan Kaliurang KM6 Yogyakarta. Penghasilannya ya pas lah, pas pingin makan enak, pas nggak punya uang, pas pingin beli baju baru, pas nggak ada uang, pas pingin punya cewek, pas nggak ada yang mau. Aduh, tragis ya. Makan bisa 2 kali udah puji Tuhan, puji syukur, ya. Dan di tahun 99 itu saya merasakan hidup saya yang memang tidak pernah kaya. Selama ini nggak pernah kaya, waktu itu nggak pernah kaya, itu seperti semakin ditenggelamkan gitu loh. Sudah nggak punya uang, ya, ngekos berbulan-bulan nggak bayar-bayar. Saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risminah, ya, Ibu Risminah yang di Bumi Jokidul. Terima kasih Bu, walaupun saya berbulan-bulan dulu nggak bayar, ya, Ibu nggak usir saya. Terima kasih Bu, masih kasih kesempatan saya tinggal, ya. Tapi sekarang udah lunas kan Bu, ya? Oke, sudah lunas, terima kasih, ya. Nah, di saat saya ngekos itu sambil jualan roti, saya merasakan bahwa hidup yang terbatas itu masih ditambahi dengan berbagai lagi masalah, ya. Salah satunya adalah tunangan saya dulu, yang saya pikir dia akan setia dalam suka dan duka. Dalam kondisi saya, waduh, lagi susah, nggak punya uang, usaha belum menghasilkan yang baik, tiba-tiba meninggalkan saya. Jadi hati saya sedih sekali, ya, sedih sekali, ya. Nah, dalam keadaan sedih seperti itu, bisanya kan cuma berdoa, ya. Bisanya cuma berdoa. Untung saja kita nggak lari kepada hal-hal yang tidak baik, ya, mabuk-mabukan, ekstasi, atau narkoba, atau main wanita misalkan. Ya, untung saya tidak lari ke situ, tapi saya justru lebih mendekatkan kepada Tuhan. Saya berdoa, memohon pada Tuhan, ya, minta hikmat dari Tuhan. Berikanlah pertolongan kepada saya ini, ya, karena saya mau pulang ke rumah malu dengan orang tua, mau bilang sama kakak saya juga malu. Jadi saya bisanya berdoa, mohon pada Tuhan. Nah, yang menarik begini teman-teman, kenapa ini saya ceritakan? Yang menarik adalah di saat kita tenang, hati tenang, itu kita bisa mendengar suara hati kita, ya, bisa mendengar suara-suara yang baik gitu loh, yang baik. Dan di situ nggak tahu dari mana tiba-tiba saya merasa bahwa oke, sekarang keadaan benar-benar jatuh, ya, benar-benar jatuh. Tetapi nggak tahu kok muncul dalam perasaan saya bahwa suatu ketika ini saya akan berhasil. Tapi nggak tahu caranya gimana, nggak tahu. Ada perasaan saja suatu ketika saya akan berhasil, tapi nggak tahu caranya bagaimana, itu nggak tahu gitu loh. Jadi yang membedakan begini, sudah berdoa memohon, hari berikutnya nggak ada perubahan, sama aja, tetap nggak punya uang, tetap jadi penjual roti. Seminggu kemudian sama aja, nggak ada perubahan, tetap nggak punya uang, tetap jadi penjual roti. Sebulan kemudian sama, 1 tahun kemudian sama, 2 tahun, 3 tahun sama, masih tetap nggak punya uang dan masih menjadi penjual roti. Yang membedakan ini, yang saya ingin kasih tahu kepada teman-teman, yang membedakan adalah memang keadaan keuangan nggak berubah, profesi belum berubah. Yang berubah adalah saya menjadi pribadi yang bisa mensyukuri keadaan, bisa menerima keadaan, dan disitulah saya menemukan satu semangat, ya. Yang membedakan adalah
yang biasanya berangkat jualan roti ya seperti halnya penjual roti yang lain. Tapi sejak saat itu saya merasa bahwa saya jadi lebih berbahagia, lebih semangat gitu. Padahal nggak punya uang gitu loh, semangat aja, semangat gitu loh. Ketemu orang yang semangat gitu loh, semangat gitu loh, semangat. Ketemu orang, ya wah, pokoknya asik lah ya. Buat hati gembira walaupun keadaan nggak punya uang gitu. Karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang patah, semangat yang patah mengeringkan tulang, loyo ya. Tapi hari itu saya kok nggak tahu bisa semangat sekali gitu loh. Jualan roti ya semangat gitu loh. Ketemu orang, wah, ngobrol-ngobrol semangat gitu loh. Nah, dari situ orang kalau semangat mungkin mengundang atau mungkin menarik untuk bertemu dengan orang yang semangat, bertemu dengan orang yang punya peluang. Sampai akhirnya beberapa tahun setelah peristiwa tahun 99, yaitu kurang lebih tahun 2003 awal, berarti berapa tahun itu? 99, 2000, 2001, 2002, 2003. 4 tahun kemudian, doa yang saya panjatkan tiap hari itu baru dijawab. Ya. Tanpa diduga, pagi-pagi saya kehabisan pulsa handphone dan kemudian nggak tahu ya, rasanya kok didorong untuk pergi ke suatu tempat. Padahal di sebelah rumah saya, nggak jauh dari rumah saya itu banyak orang jual pulsa itu, banyak. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa saya kok didorong untuk menuju ke suatu tempat. Saya ikuti aja, naik motor. Nah disitulah saya ketemu teman lama, sahabat lama saya yang memang bagi saya lebih dari teman ya. Dia tidak sekedar seorang pemimpin buat saya, tapi sudah seperti saudara. Saya bisa bertemu lagi dengan sahabat saya, ya. Anda kenal pasti namanya Mas Rifai Jatmika, ya, Mas Rifai Jatmika. Beliau waktu itu masih menjadi punya outlet handphone ya, masih cukup gagah gitu ya, masih cukup gagah gitu. Tapi 1 bulan setelah ketemu dengan saya, beliau jatuh bangkrut, ya, jatuh bangkrut. Nah, dari situlah saya bertemu dengan bisnis scaling, ya. Dan pertemuan pertama saya adalah dipertemukan dengan produk ini, ya. Ini adalah produk yang sangat bersejarah buat saya, namanya klorofil. Dari sinilah saya kenal bisnis ini. Teman saya nggak nawari bisnis kepada saya, tapi menawarkan produk itu untuk bapak saya, untuk diminum bapak saya. Tapi karena saya penasaran, maka produknya tidak saya minumkan ke bapak, tapi saya minum sendiri. Ya, itu mungkin salah satu kekurang ajaran saya yang kemudian mendatangkan rezeki buat saya. Nah, itu cerita ya bagaimana saya ketemu dengan bisnis ini. Ya, nah kemudian dari situlah saya sungguh-sungguh punya keyakinan, punya keyakinan bahwa melalui bisnis ini kayaknya hidup saya bisa berubah, kayaknya bisa berubah. Nah keyakinan itu saya pupuk terus. Yang tadinya keyakinannya kecil, saya pupuk dengan cara apa? Saya bertemu terus dengan Mas Rifai, meminta waktu terus untuk bertemu, karena waktu itu sangat terbatas sekali ya. Kalau kita menggunakan medsos atau menggunakan HP, waktu itu terbatas dana untuk mengoperasionalkan, maksudnya gitu loh. Jadi saya selalu minta waktu untuk ketemu. Setiap ketemu keyakinan saya naik lagi. Kemudian saya dikenalkan upline-nya lagi yang lebih sukses. Setiap ketemu semangatnya naik lagi. Saya cenderung mengejar mereka. Saya tidak menunggu, mengejar. Karena saya ingin sukses. Ya, orang sukses itu jangan jaim lah, ya. Jangan jaim kalau nggak dihubungi upline, nggak mau menghubungi, jangan. Ya kan? Saya kejar upline saya. Saya cari tahu apa yang harus saya lakukan supaya saya berhasil. Kejar terus, ya. Akhirnya saya kenal Pak Calvin, kemudian kenal Pak Hendri, kenal Pak Sumaryanto, kenal Pak Karta, kenal Pak Condro, kenal Pak Santoso, Pak Karta, ya. Akhirnya kenal. Dari situlah keyakinan saya semakin lama semakin naik. Akhirnya suatu ketika saya diajak di kantor Keling di Mangga 2, ya. Waktu itu masih ruko, tapi bagi saya orang kampung
lihat begitu, wow, luar biasa itu. Keyakinan tambah lagi, tambah semangat lagi. Dikenalkan oleh stafnya, ya, dikenalkan dengan orang-orang di sana, keyakinannya tambah bertambah lagi. Nah, kenapa saya ceritakan seperti itu? Supaya teman-teman tahu bahwa Keling itu sudah melalui perjalanan yang panjang. Bukan perusahaan yang baru kemarin janji-janji, ya. Bukan perusahaan yang baru kemarin menawarkan sesuatu kepada kita. Enggak, ini sudah lama, sudah. Saya sendiri di bisnis ini sudah 17 tahun, ya. Keling mungkin umurnya 18 tahun, ya. Saya 17 tahun bersama Keling. Mulai dari awal perjuangan sampai kemudian apa yang disampaikan, visi yang disampaikan oleh Bapak Rasi Saleh dan para pemimpin Keling akhirnya sekarang terbukti. Makanya saya percaya banget, percaya sekali. Karena apa yang beliau sampaikan, visi beliau itu akhirnya bisa benar-benar bisa diwujudkan, ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang baru di bisnis ini, saya ucapkan selamat kepada Anda. Karena mungkin perjuangan teman-teman tidak serumit zaman kita dulu. Rumit. Karena zaman dulu itu harus mengandalkan muka ketemu muka. Harus muka ketemu muka. Jadi kalau kita takut, ketahuan mukanya takut. Ya, kita grogi, gemeter, ketahuan. Kita bicara di depan mereka, kalau panik, ketahuan juga gitu loh. Ya, tapi kalau zaman sekarang, ya saya ngomong begini pun saya nggak lihat Anda, ya, nggak lihat Anda. Tapi zaman dulu kita harus bertemu langsung dengan orang itu, ya, di zaman offline. Oke, itu sejarah singkat yang cukup panjang saya ceritakan, ya. Mohon maaf, saking semangatnya saya, karena saya merindukan sekali panggung. Udah lama Pak Razi, ya, sudah lama nggak naik panggung. Nah, sekarang bagaimana kita menjalankan bisnis ini? Sewaktu saya memulai di era offline dulu, ya, ada satu kendala yang saya miliki, ya. Ada satu kendala yang saya rasakan, yaitu apa? Saya ini orangnya nggak bisa jualan, nggak bisa jualan. Jadi kalau disuruh menjual tuh nggak pintar, kecuali roti, ya. Kalau roti memang saya ahlinya, ya, sudah jago lah ibaratnya. Tapi kan roti itu menunggu, tidak aktif menawarkan. Sebuah usaha yang aktif menawarkan bagi saya itu masalah, karena problem saya adalah menjual. Itu bagi saya adalah masalah, bisa menjual. Terus saya tanya sama klien saya ini nggak bisa menjual, bisa sukses atau tidak? Tapi saya pikir semua upline pasti akan bilang, pasti bisa. Iya, upline saya bilang pasti bisa. Gitu loh. Gitu. Coba kalau nggak percaya tanya sama upline Anda, upline saya nggak bisa jual. Jawabannya pasti bisa. Gitu loh. Tapi hari-hari berikutnya upline saya mengatakan, awalnya siapapun tidak bisa. Sesuatu yang baru dimulai, kata Pak Calvin, itu nggak ada yang mudah. Itu sulit, perlu tantangan, ya. Memindahkan jam dari kiri ke kanan aja itu kalau nggak biasa nggak mudah. Bangun dari jam 6 pindah ke jam 7 juga nggak mudah, ya. Karena sesuatu yang belum menjadi kebiasaan pasti sulit. Maka apa yang saya bilang, walaupun kamu belum bisa tapi kamu belajarlah, pasti nanti bisa. Itu kan hanya masalah belum terbiasa. Oke, siap, ya. Jadi saya waktu itu berpikir, kalau saya lemah menjual, dari mana omset saya datang? Sementara bisnis ini itu akan memberikan penghasilan kepada orang yang bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam bentuk omset. Kan seperti itu, ya. Jadi waktu itu saya berpikirnya, kalau saya lemah dalam menjual, maka saya harus punya faktor kali. Contoh, ya, misalkan dalam 1 bulan dulu, ya, akhirnya saya hanya bisa menjual 4 klorofil ini, ya, 4 klorofil ini. Kalau saya hanya bisa menjual 4 klorofil, berapa penghasilan buat saya? Karena saya tidak bisa menjual banyak. Nggak bisa menjual banyak berarti untungnya juga tidak banyak, ya. Tetapi waktu itu upline saya mengatakan, kamu jualnya sedikit, asal di dalam jaringanmu banyak, maka omsetmu banyak, maka Keling juga akan bayar banyak pada kamu. Oh,
kelemahan saya menjual yang sedikit itu, maka saya harus segera membangun jaringan. Nah, tentu muncul masalah lagi. Pak, saya meyakinkan orang sulit ya. Ada yang mengalami meyakinkan orang sulit? Nah, tapi upline saya wah luar biasa. Ya, dia jawabnya sederhana. Nggak perlu meyakinkan orang. Yang penting kamu yakin. Dia bilang begitu. Kok bisa ya? Nah itu. Maaf, ada orang nelpon tadi ya. Mohon maaf, tadi ada orang telepon ya, cukup mengganggu. Saya lanjutkan bahwa salah satu untuk menutupi kelemahan kita menjual, maka kita harus punya jaringan yang banyak. Namun seringkali kita merasa bahwa mensponsori nggak mudah karena kita merasa sulit meyakinkan orang lain. Upline saya menjawabnya sederhana, ya. Saya tanya sama 3 upline saya. Yang pertama sama Mas Rifai, yang kedua sama Pak Calvin, yang ketiga sama Pak Sumaryanto, ya. Saya nggak bisa meyakinkan, nggak pintar meyakinkan. Nggak usah meyakinkan Mas Andang, nggak usah pusing-pusing meyakinkan orang lain. Kalau Mas Andang yakin, maka itu akan memberikan pengaruh kepada orang lain, keyakinan Mas Andang itu. Oh, begitu kan? Iya, karena ternyata prospek itu juga paham, ya, seperti bisa merasakan perasaan kita gitu loh. Ini orang yakin apa enggak ini? Ya, kalau kita aja ragu-ragu, kita nggak yakin, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain? Nah itu, maka saya belajar untuk menemukan apa yang membuat saya bisa yakin. Ya, itu yang kita lakukan dulu, ya, yang kita lakukan dulu. Nah, jadi teman-teman, di zaman itu yang saya lakukan adalah menawarkan satu persatu. Saya tawarkan satu persatu, ya saya hadapi. Nah, pengalaman buat saya, orang pertama yang saya tawari itu berkesan buat saya. Kenapa berkesan? Karena belum sempat saya menjelaskan, dia sudah mengusir saya. Hebat gak kira-kira orang? Saya baru ketok pintu, tak, baru permisi. Saya mau, belum, baru ngomong saya mau. Dia bilang, nawarkan multi level ya. Luar biasa ini orang ini. Ya. Kadang di prospek itu kuliahnya di mana nggak ngerti, kok dia bisa menebak-nebak ya. Mungkin dari cara jalannya ketahuan. Ya. Nah, itu pengalaman saya pertama kali, belum sempat menjelaskan sudah diusir. Tapi nggak apa-apa, untung saja waktu itu saya nggak down ya, tapi malah tambah semangat. Dan setiap hari saya lewat rumahnya itu membuat saya jadi semangat. Maka teman-teman kalau bertemu dengan teman-temannya atau orang yang menolak Anda, jangan down dong, ya jangan down. Jujur harus semangat. Ya, orang menolak kita, itu orang itu dipakai Tuhan itu untuk menguji keyakinan kita. Kalau tidak ada orang yang menolak bisnis ini, wah kacau dunia, ya. Semua jalankan Kelly. Mau beli makan, yang punya warung lagi online, Kelly. Mau beli tiket pesawat, mohon maaf teman-teman, ini ada orang yang mengganggu nelpon internet saya terus gitu ya. Sebentar. Caranya gimana ya? Oke. Saya lanjutkan lagi bahwa penolakan itu justru baik buat kita karena kita menjadi hati nurani kita mengatakan bahwa saya mau sukses. Maka orang yang menolak itu kita anggap kiriman Tuhan untuk menguji, ya, untuk menguji semangat kita, menguji kesungguhan kita, seperti itu, ya. Jadi cara yang saya lakukan sewaktu memulai bisnis ini di era offline, ya saya datangi satu persatu, saya jelaskan, ya. Mereka nggak tertarik, tidak ada masalah, kita follow up lagi, ya, kita hubungi